Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyata ahlal jinan, wa tahiyyatuhum fiha salam, salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di Jumat yang paling mulia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang berada di dalam masjid ini sambil kita duduk, sambil kita niat i'tikaf, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ridha dari Allah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah. Yang pertama dan utama, kami ingin menyampaikan salam takdim dan penghormatan kami kepada seluruh kepengurusan, dewan-dewan guru, ketua yayasan, dan seluruh yang terhubung kepada pondok pesantren Al-Faruqi ini. Kita doakan semoga mereka semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat, sehingga mereka akan dapat terus membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Juga wabil khusus kepada ibunda kita Umi Firdaus, juga kemudian kita doakan orang-orang tua kita yang hadir di sini semuanya diberikan Allah panjang umur, sehat afiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan santriwati yang ada di pondok pesantren ini, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kecerdasan, diterangi hatinya, dimudahkan di dalam pelajarannya, dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, dimudahkan untuk menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan untuk memahami urusan-urusan agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana tadi disampaikan, kita berada di tempat yang mulia, di malam yang mulia, di dalam perkumpulan yang mulia, bersama orang-orang yang mulia. Semoga perkumpulan kita di dunia ini akan terus bersambung sampai nanti kita dikumpulkan di dalam Firdaus, surga yang paling mulia, bersama pimpinan orang-orang yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, malam ini kita akan bersalawat, baca salam, ya, kita nikmati majelis di malam hari ini. Ini adalah majelis kecintaan, ini adalah majelis kerinduan. Hadirkan di dalam hati kita kerinduan kepada Nabi Muhammad. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Begitu dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dibani di dalam Maulid Ad-Dibani. Hadirkan hati kalian wahai orang-orang yang memiliki akal, yakni hadir di dalam majelis yang seperti ini maknanya menghadirkan Rasulullah SAW di dalam hati kita, membayangkan bagaimana indahnya Rasulullah, membayangkan bagaimana lemah lembutnya Rasulullah, membayangkan bagaimana perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, membayangkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mengharapkan kita ini semua beriman kepada Allah, menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, sifat-sifat indah Nabi Muhammad. Matanya, wajahnya, bibirnya, alisnya, hidungnya, tangannya, dadanya, semua yang ada pada diri Nabi Muhammad indah dan mulia. Oleh karena itulah dikatakan kafir orang yang menisbatkan sesuatu yang tidak baik kepada Nabi Muhammad. Kafir hukumnya seseorang yang menisbatkan sesuatu yang tidak baik kepada Nabi Muhammad, atau mensifatkan Nabi Muhammad bukan seperti sifat-sifat yang disifatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang pernah kita dengar belakangan, ada yang menyatakan Nabi Muhammad itu kalau di Indonesia mungkin ikut nolong jambu juga. Hasya wa kalla, mustahil itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Iklan sebentar. Hah? Ada satu lagi. Ya. Juga kita pernah mendengar ada yang mengatakan, ya Nabi Muhammad itu juga umbelan. Tahu umbelan? Ingusan, keluar ingus begitu. Ini mensifatkan yang tidak baik pada Nabi Muhammad, ya. Nah, yang seperti ini dia kafir tapi dia nggak sadar, itu yang bahaya. Nah, oleh karena itu hati-hati kita, ya. Hati-hati di dalam mensifatkan Nabi Muhammad. Hati-hati kalau membicarakan Nabi Muhammad. Jangan jadikan Nabi Muhammad bahan untuk candaan kita. Jangan jadikan Nabi Muhammad bahan untuk kita jadikan bahan tertawaan. Tidak boleh. Hatta walaupun nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kita jadikan candaan. Nah, ini adalah bentuk pengagungan kita, pemuliaan kita kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita tidak memuliakan Nabi Muhammad? Sementara Allah yang menciptakan kita itu saja memuliakan kekasihnya itu, memuji kekasihnya itu. Bahkan Allah puji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan Allah sematkan daripada nama Allah, sifat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada Rauf Ar-Rahim, sifatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah pakaikan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ma'asyiral hadirin, ya. Ketika Sayyidatuna Aisyah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, ya kan? Ini hadis kita hafal semua kan. Ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Bahkan Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah, marah Sayyidatuna Aisyah. Waihak, atagra'ul Quran? Celaka kamu, apa kamu tidak membaca Quran? Nah, maka kata Sayyidatuna Aisyah, kana khuluquhul Quran. Maka akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah, ini kata para ulama, Sayyidatuna Aisyah ini memperhalus kalimat sebab khawatir salah paham. Khawatir salah paham. Maka diperhalus oleh Sayyidatuna Aisyah, kana khuluquhul Quran. Sebetulnya Sayyidatuna Aisyah mau menyampaikan sesungguhnya apa yang ada pada diri Nabi SAW itu adalah semuanya adalah tajallinya Allah Subhanahu wa taala, tajallinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Hanya tadi takut salah difahami sehingga Sayyidatuna Aisyah memperhalus daripada kalimat tersebut, maka beliau katakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka kalau kita sadari fahami ini, sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah manifestasinya Allah Subhanahu wa taala. Tajallinya Allah Subhanahu wa taala dalam wujudnya Nabi Muhammad SAW. Sebab kita akan susah untuk memahami, membayangkan, ya, bagaimana indahnya Allah.
bagaimana kuatnya Allah, ya, bagaimana kasih sayangnya Allah, itu susah kita untuk memahaminya. Sehingga Allah utus Nabi Muhammad SAW dengan membawa sifat-sifat yang indah itu. Kalau engkau ingin tahu bagaimana indahnya Allah, maka engkau lihatlah bagaimana indahnya wajah Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai sahabat Nabi itu saking susahnya untuk menggambarkan bagaimana indah wajah Nabi SAW, maka mereka sifatkan wajah Nabi itu seperti bulan purnama. Saking indahnya, ya. Ketika kita kepengen tahu bagaimana sifat kuatnya Allah, Al-Qawi, Allah zat yang maha kuat, ya Qawi, mau tahu bagaimana kuatnya Allah, lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diberikan Allah kekuatan menyamai 100 orang biasa dan menyamai 10 orang terkuat di zaman itu. Jadi satu Rasulullah itu bisa mengalahkan 10 orang yang kuat-kuat di zaman itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka dengan begitu kita dapat membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kekuatannya. Ketika kita mengetahui bagaimana Rasulullah SAW perhatian dengan kita, kasih sayang dengan kita. Bahkan Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, kalian ini semua berlomba-lomba untuk memasukkan diri kalian ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aku selamatkan kalian, aku tarik ikat pinggang kalian. Bahkan kita ini diumpamakan laron. Laron itu kalau lihat api justru dia mendekat. Begitu diumpamakan kita ini berlomba-lomba mau masuk ke dalam neraka, diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW ketika Nabi membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi membaca ayat Rabbi innahunna adlalna kathirun minan nas, Rabbi innahunna adlalna kathirun minan nas. Ketika Nabi Ibrahim menyatakan, ya Allah, sesungguhnya umat ini, yakni umatnya Nabi Ibrahim, mereka ini banyak disesatkan oleh berhala-berhala, tersesat oleh berhala-berhala. Maka Nabi Ibrahim menyatakan, faman tabi'ani fa innahu minni. Kalau mereka ikut aku ya Allah, maka mereka bagian dari aku. Faman asani fa innaka ghafurur rahim. Kalau mereka bermaksiat menentang aku, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi ketika membaca itu diulang-ulang oleh Rasulullah, diulang-ulang. Bahkan Nabi juga membaca ayat yang berkaitan dengan Nabi Isa. Ketika Nabi membaca ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau adab mereka ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau ampunin mereka, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha agung lagi maha bijaksana. Nabi baca ayat itu, Nabi ulang-ulangi sampai Nabi menangis. Setiap Nabi mengulangi itu, Nabi menangis. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi membaca in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Di dalam sholat malamnya, di dalam satu rakaatnya, Nabi ulang-ulang ayat ini dari tengah malam sampai menjelang subuh. Di dalam rukuknya, di dalam sujudnya. Di waktu itu belum dilarang baca Quran sambil rukuk dan sujud, belum dilarang. Sehingga Nabi membaca itu di dalam rukuknya dan di dalam sujudnya, sambil meneteskan air mata Nabi SAW. Sehingga datanglah malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Nabi menangis, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kekasihnya itu menangis. Kekasih mana sih yang ingin melihat kekasihnya menangis? Tidak ada. Setiap kekasih itu ingin
membahagiakan kekasihnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah utus malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah zat yang Maha mengetahui apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah utus malaikat Jibril untuk menunjukkan betapa perhatian Allah dan kasih sayang Allah kepada kekasihnya tersebut. Lantas ditanyakan, apa yang engkau inginkan wahai kekasih Allah, wahai Rasul Allah? Kata Rasulullah SAW, aku membaca di dalam Al-Quran bagaimana Ibrahim memperhatikan umatnya, dan aku membaca bagaimana Isa memperhatikan umatnya. Lantas kata Rasulullah SAW, lantas bagaimana keadaan umatku? Kata Rasulullah SAW, ummati, ummati. Maka malaikat Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah zat yang Maha mengetahui apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Disampaikan oleh malaikat Jibril, lantas Allah berfirman, sampaikan kepada kekasihku tersebut, inni sanurdika bihim, sesungguhnya aku ini akan meridhai atas apa yang engkau ridha terhadap umatmu. Maka di dalam surah Ad-Duha itu disebutkan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan memberikan apa yang engkau ridhai wahai kekasih Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang diinginkan Rasulullah? Yang diinginkan Rasulullah adalah kita semua umatnya masuk ke dalam surga. Tidak ada satupun umat Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam neraka, yang kekal di dalam neraka. Maka Nabi nyatakan, apa kata Nabi? Jadi ini bukan doktrin habaib ini. Ini bukan habaib yang mendoktrin ini. Ini Rasulullah yang mendoktrin kita. Apa kata Nabi? Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, seluruh umatku pasti masuk surga, kecuali yang enggak mau. Ada yang enggak mau masuk surga di sini? Ada. Sahabat heran, kok ada orang enggak mau masuk surga? Sahabat tanya, "Wa ya Rasulullah, siapa orang yang enggak mau masuk surga?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang taat pada aku, dia akan masuk surga. Siapa orang yang menentang aku, dia akan masuk ke dalam neraka. Bukan masuk dalam neraka, faqad aba, berarti dia tidak mau masuk surga, kata Nabi, bukan masuk neraka. Begitu halus bahasa Rasulullah. Tidak macam kita sekarang. Kita sekarang ini ada sebagian saudara-saudara kita di luar sana tidak demen sama orang lain, dia bilang ahli neraka, ahli neraka. Amalnya beda sama dia, ahli bid'ah, masuk neraka. Macam dia ini punya nabi baru, atau dia itu nabi? Ya, nabi kita saja tidak pernah ngomongkan yang tidak taat sama aku, kata Nabi, masuk neraka. Enggak. Yang tidak taat pada aku berarti tidak mau masuk surga. Bukan yang tidak taat sama aku, kata Nabi, masuk neraka. Enggak. Kalau seumpama Nabi ngomong begitu, pantas nggak kira-kira? Pas nggak kira-kira? Pas, karena dia Nabi. Nah, kita yang bukan Nabi ini janganlah dikit-dikit masuk neraka, dikit-dikit beda dikit masuk neraka, tidak berjanggut masuk neraka, tidak motong celana masuk neraka. Nah, nanti penuh neraka. Kamu sendirian di surga mau? Nggak enak sendirian di surga. Ya, nah maka insya Allah, ya, maka kata Nabi, semua umatku. Nah, kalau semua umatku, keluarga Nabi Muhammad, umat Nabi bukan? Hah? Keluarga Nabi Muhammad, umat Nabi bukan? Umat Nabi. Maka kalau dikatakan semua keluarga Nabi masuk surga, salah apa enggak? Dari hadis ini tadi, salah enggak kalimatnya? Ini namanya belajar logika ini. Kalau semua umat Nabi masuk surga,
Lantas ada orang yang ngomong begini, semua habaib masuk surga. Salah apa enggak? Tidak. Nah itulah kalau dulu ya belajarnya benar, dulu belajar matematika ada namanya belajar logika ya kan. Nah, kalau di dalam ilmu apa? Ilmu syariat itu namanya ilmu mantik nanti. Nah, Nabi mengatakan semua umatnya masuk surga. Kira-kira para habaib tentu yang beriman. Ahlul bait itu dikatakan ahlul baiti kullut tagi. Keluarga Nabi Muhammad itu adalah semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Semua orang yang takwa itu keluarga Nabi Muhammad. Artinya, kalaupun dia punya sambungan nasab kepada Nabi Muhammad, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ya sama seperti Abu Lahab. Berarti bukan keluarga Nabi dong. Udah terputus. Ya. Kenapa tadi? Keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, begitulah ma'asyarul hadirin. Jadi kemarin ini kita ini dihebohkan dengan cuitan-cuitan, omongan-omongan orang-orang yang tidak paham agama tapi ngomong soal agama. Ya. Paham nggak sampai di sini kira-kira? Nah, alhamdulillah. Bahkan Nabi SAW menjamin, apa kata Nabi? Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Kata Nabi, syafaatku ini aku akan berikan kepada umatku, yakni mereka yang melakukan dosa-dosa besar, bukan pelaku dosa kecil. Yang diberi syafaat itu pelaku dosa besar. Kalau dosa kecil, insya Allah ya sudah dihapus dengan tetesan air wudhu, sudah diampunkan dengan sholat, sudah diampunkan dengan puasa Ramadan, sudah diampunkan dengan puasa Arafah, sudah diampunkan dengan puasa Asyura. Itu udah rontok semua itu dosa-dosa kecil kita, rontok. Maka syafaat Rasulullah itu untuk pelaku dosa besar justru. Nah, kalau kita yang tidak melakukan dosa besar, insya Allah masuk surga. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka tadi disampaikan sepertiga umat Nabi, sulusun. Nanti tahun depan kita baca Ad-Dibai insya Allah. Itu disebutkan di dalam Ad-Dibai itu, sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga dari umat ini nanti akan masuk surga tanpa hisab. Bahkan dalam riwayat yang lain jumlahnya berapa itu? Dikatakan 70.000 daripada umat ini akan masuk surga tanpa dihisab. Dan dari 70.000 ini boleh membawa 70.000 lagi. Coba kalikan itu pakai kalkulator nanti ya. 70.000 kali 70.000. Sebanyak itulah umat Nabi nanti yang akan masuk surga tanpa hisab. Sepertiganya lagi akan dihisab dengan hisab yang ringan. Sepertiganya lagi akan dihisab dengan hisab yang berat, dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Tapi sementara selama orang ini pernah mengucapkan la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Tapi mampir dulu, ya, nyicip dulu, gosong dulu, sakit dulu, sebagai penebus dosanya. Ya. Bahkan Nabi nanti tadi seperti disampaikan akan keluar masuk ke dalam neraka itu. Nabi akan cari masih ada nggak umatnya, sampai yang terakhir nanti yang dikeluarkan dari dalam surga, dari dalam neraka itu adalah umat Nabi yang seumur hidupnya tak punya kebaikan melainkan cuman pernah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada kebaikan orang ini, cuman itu aja dikeluarkan juga. Dan inilah orang yang terakhir nanti masuk surga. Sampai nanti Nabi ketika menceritakan itu ketawa Nabi. Ini orang terakhir masuk surga. Waktu dia masuk surga, dia lihat surga sudah penuh. Dia lihat surga udah penuh. Dia ngadu kepada Allah, ya Allah, ini mau masuk sebelah mana ini? Udah penuh surga.
Sampai sebegitu. Jadi insya Allah kita umat Nabi semua masuk ke dalam surga. Tapi tentu kita kepengen surga kita ini ya sama dengan Nabi. Ya. Kata Al-Habib Ali Habsyi di dalam kitab Simtud Durarnya, kata beliau, ya, surga itu tidak menarik kalau tidak ada Nabi Muhammad di dalamnya. Ya. Tidak menarik kalau tidak ada Nabi Muhammad. Nah, maka intisarinya surga itu adalah memandang kepada Nabi Muhammad, bercakap-cakap bersama Nabi Muhammad. Sebagian ulama tidak kepengen, yang penting aku nanti jumpa Nabi Muhammad. Mau masuk surga mau enggak, yang penting aku jumpa Nabi lah. Ada begitu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua jumpa Nabi Muhammad. Paling tidak kita ini dimudahkan oleh Allah ya, di dunia ini sebelum kita meninggal, diberikan anugerah oleh Allah mimpi jumpa Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kepengen nggak mimpi jumpa Nabi? Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita mimpi jumpa Nabi? Ini masih pembukaan, belum mulai majelis ya. Bagaimana mimpi jumpa Nabi? Diriwayatkan ketika ya, pemeluk agama Islam semakin banyak, maka Nabi ini dibuatkan mimbar yang baru oleh para sahabat. Sementara beberapa meter dari mimbar yang baru ini ada dinding ya, yang dibikin daripada pelepah kurma atau pokok batang kayu kurma. Biasa Nabi bersandar di situ kalau Nabi khutbah. Satu hari ketika Nabi pakai mimbar yang baru ini, dan ketika itu hari Jumat dan Nabi sedang khutbah Jumat, di tengah khutbah Nabi SAW terdengar suara rintihan dan tangisan. Dan suara itu terdengar oleh semua orang yang ada di masjid Nabi. Begitu memilukan dan mengiris-iris hati suara tangisan tersebut. Suaranya seperti suara seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya. Lantas dicari, ternyata sumber tangisan itu adalah berasal dari dinding yang biasa disandari oleh Rasulullah SAW. Bayangkan itu batang kayu kurma sudah dipotong-potong, sudah tua, sudah kering, tapi ketika Nabi tidak lagi menyandari dia, padahal Nabi itu hanya beberapa meter saja jauh dari dia sudah rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Batang kayu rindu dengan Nabi Muhammad. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Pernahkah kita merindukan Nabi Muhammad? Diberikan akal, diberikan hati, diberikan perasaan. Pernahkah kita merindukan Nabi Muhammad seperti batang kayu ini? Sehingga akhirnya Nabi SAW menghentikan khutbahnya dan Nabi turun menghampiri itu kayu itu. Dinding tersebut dielus oleh Rasulullah SAW. Dielus, dipeluk oleh Rasulullah. Lantas Nabi seraya membisikkan kepada pohon tersebut, apakah engkau mau aku hidupkan lagi di dunia ini, atau nanti engkau akan dihidupkan di surga dan buahmu akan dimakan oleh orang-orang soleh? Maka pokok kayu ini memilih untuk dia nanti dihidupkan di surga, supaya buahnya dimakan oleh orang-orang yang soleh. Maka Nabi menyampaikan kepada para sahabat, ketahuilah sesungguhnya kalau ini tadi, kayu ini tidak aku elus, tidak aku peluk, niscaya dia akan terus menangis sampai nanti hari kiamat. Dan dia sudah memilih sesuatu yang kekal dibandingkan sesuatu yang fana. Dia memilih untuk ditanam nanti di surga. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah ini dapat diambil satu pelajaran. Apa pelajarannya? Kalau engkau ingin didatangi Nabi Muhammad di dalam tidur kita, ya, kalau engkau ingin didatangi Nabi Muhammad di dalam tidurmu, maka jadilah engkau seperti pokok kayu tadi. Bagaimana? Merintih, menangis, merindukan Nabi Muhammad. Insya Allah nanti Nabi Muhammad akan datang kepada engkau.
sebagaimana Nabi datang kepada pokok kayu tersebut. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan malam ini Allah tambahkan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad. Allah tambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan Allah anugerahkan kita, ya Allah, anugerahkan kami semua, ya Allah, mimpi berjumpa kepada Nabi Muhammad, melihat indah wajah Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira di setiap tidurnya kita setiap malam, ya, pernah nggak kita tuh waktu di pembaringan kita itu minta pada Allah, ya Allah, malam ini ya Allah berikan aku, anugerahkan aku ya Allah jumpa dengan kekasihku tersebut ya Allah. Pernah nggak melakukan itu? Nggak pernah, ya? Pernah nggak? Kalau ente lakukan itu dan ente serius, niscaya ente tidak bisa tidur malam itu. Betul-betul rindu kepada Nabi Muhammad, ya, sampai menangis, ya Allah kepengen jumpa Nabi ya Allah, sampai menangis. Niscaya malam itu ente tidak bisa tidur malam. Tapi itulah kerinduan. Kerinduan itu justru menghilangkan kantuk. Nah, dengan kerinduan yang seperti itu, insya Allah Nabi akan datang ke dalam tidurnya kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Baca salawat, ya, keluarkan suaranya, hadirkan hatinya, ya. Di dalam majelis yang seperti ini dikatakan oleh Habib Ali Habsyi, masyi kama majma'il maulid tujallil qurub. Masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Tidak ada perkumpulan yang seperti perkumpulan maulid ini yang dapat menghilangkan kegundahan, kesedihan, kesusahan. Ada perkumpulan yang begini akan membuat hati kita senang. Zawagat taubatak yal ashi idza batatu. Sekarang waktu di perkumpulan yang seperti ini, inilah waktunya wahai orang-orang yang ingin taubat kepada Allah. Zawagat taubatak ya syadid idza batau. Ini waktu kalian wahai orang-orang yang selama ini jauh lari dari Allah untuk engkau kembali lagi kepada Allah. Di majelis-majelis yang seperti ini, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, ma'asyiral hadirin. Maka kita akan bersalawat, bersalam, rasakan kegembiraan di dalam hati kita, dan berusahalah kita seharusnya untuk apa? Untuk bersedekah, terutama bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ngajak orang makan, ngundang tamu datang ke rumahnya, baca sejarah Nabi, baca bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baca salawat, baca salam, keluarkan harta kita. Jangan pelit untuk Nabi Muhammad, jangan hitung-hitungan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah hitung-hitungan dengan kita, masyaallah hadirin. Kenapa kita hitung-hitungan dengan Nabi Muhammad? Undang orang, ajak makan, bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Insya Allah orang yang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad ini orang lebih berhak untuk dapat syafaat Nabi Muhammad. Orang ini akan dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bagaimana tidak? Abu Lahab. Tahu sama Abu Lahab? Tahu? Tahu dari mana? Hah? Dari Al-Quran, ya. Tabbat yada Abi Lahabiu, celaka kedua tangan Abu Lahab. Kenapa? Karena sering ganggu Nabi. Tapi Abu Lahab ini ketika dikabarkan kelahiran Nabi Muhammad, dia gembira. Keponakan dia nggak tahu ini bakal jadi Nabi dan Rasul. Dia nggak tahu nanti bakal jadi musuhnya dia nggak tahu itu. Tapi ketika dikabarkan keponakannya lahir oleh budaknya yang bernama Suwaibah, maka kata Abu Lahab, benar keponakanku udah lahir, benar. Kalau begitu engkau merdeka, dibebaskan. Gembira dia. Kegembiraannya yang sekali itu
dan tidak diikuti dengan keimanan kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengasih, maha penyayang, itu tidak melupakan kegembiraan Abu Lahab tersebut. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Abu Lahab ini dimimpikan oleh saudaranya Abbas. Ya, dimimpikan oleh saudaranya yang bernama Abbas. Abbas mimpi jumpa Abu Lahab. Ditanya, bagaimana keadaan engkau wahai Abu Lahab? Kata Abu Lahab, aku disiksa oleh Allah, masuk neraka. Akan tetapi setiap hari Senin, kata Abu Lahab, Allah ringankan adabku, aku bisa minum air dari jempol, bisa minum air. Ini Abu Lahab tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Allah. Oleh karena itulah Al-Imam Syamsuddin bin Muhammad Nasiruddin Ad-Dimashqi di dalam satu bait syairnya beliau menyatakan, idza kana hada kafiran, kalau yang kafir ini saja, ja'a dhammuhu bitabbat yadahu, yang mana dia ini sudah dicela dan sudah jelas celaka kedua tangannya, ja'a dhammuhu bitabbat yadahu, ata annahu fil yaumil isnaini daiman, dan datang di dalam riwayat yang sahih bahwa di setiap hari Senin selama-lamanya sampai nanti hari kiamat, hari dibangkitkan kita, daiman apa? Yukhaffifu anhu, diringankan bagi dia itu adabnya. Famal dhannu bi abdilladhi tula umrihi, lantas bagaimana dengan keadaan orang yang sepanjang hidupnya bi ahmada, dengan Nabi Muhammad SAW, masruron, senang, gembira, wa mata muwahhida, dan mati dalam keadaan iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad. Maka insyaallah ya, yakin kita ya, insyaallah kita semua ini akan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad khairil wara jami'il mahamid. Ya Rabbi Ya Rabbi salli ala Muhammad ad-duhri sayyidi kulli sajid. Ya Rabbi salli Ya Rabbi salli ala Muhammad zainil wujudi ajalli abid. Ya Rabbi Ya Rabbi salli ala Muhammad wamnah wasafi lana al-mawarid. Ya Rabbi Ya Rabbi salli ala Muhammad wajud wa wasi' lana al-mashahid. Ya Rabbi Ya Rabbi salli ala Muhammad wa a'tina as-sula wal maqasid. Ya Rabbi Ya Rabbi salli ala Muhammad wa a'tina as-sula wal maqasid. Ya Rabbi Ya Rabbi salli ala Muhammad wa atina sula wal maqasid. Ya Rabbi
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك من ربي السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أنت المرتجى يوم الزهام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع
لنا لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا نبي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والوصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والوصول اللهم صل اللهم صل يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد لما يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له عند الله إن المسيئين الله سيدنا النبي 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 حبيب عبد القادر الجيلاني حبيب النبي حبيب عبد القادر الجيلاني حبيب النبي
عيانا استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا طيبا سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ذاخرين يا عمر اقضيه بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان طيبا يا علي يا ابن ابي طالب كون مصدر المواهب هل ترى هل أرى لحاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان طيبا سيدي الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن طيبا وصلاة الله تعالى على من كلم الغزال والآل أصحاب الكمال والأصحاب من علوا شانا بمن علوا شانا بمن علوا شانا طيبا صلوا على النبي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله على محمد.
الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله على محمد. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه. الذين آمنوا صلوا عليه. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه. وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم salawat sudah, baca salam sudah, pujian kepada Nabi sudah, dan pembacaan ayat Al-Quran. Maka setelah ini kita akan melanjutkan membaca sejarah singkat, ya, di dua pasal cuma. Pasal yang pertama ini, ya, kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah dikarenakan Allah telah mengutus Nabi Muhammad di tengah-tengah kita, dan dengan diutusnya Nabi Muhammad ini kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang mulia. Dikarenakan Nabi adalah Nabi yang paling mulia, maka kita dijadikan sebagai umat yang paling mulia. Alhamdulillah. Kemarin beredar juga video orang yang memprotes tentang membaca qasidah pujian Ya Thayyibah tadi. Kata dia Ya Thayyibah itu yang bikin Syiah, ya kan? Kenapa? Karena itu langsung dia baca Ya Ali Ibn Abi Thalib, kata dia. Padahal kita selama ini baca, kalau dia dengar kupingnya, ya kan? Sayangnya dia tuh tidak pernah dengar sampai selesai. Memang orang seperti ini sukanya dengar itu sepotong-sepotong, sehingga dengar yang sepotong-sepotong ini jadi fitnah akhirnya, ya. Padahal kita tadi mulai dari Sayyidi Ya Abu Bakar, ya, kemudian Ya Umar, Ya Utsman, baru Ya Ali. Kita sebut semua, kita ini ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu mencintai keluarga Nabi Muhammad dan mencintai sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, maka hati-hati, akhir zaman kita nih, hidup di akhir zaman. Kondisi di mana banyak pencuri iman. Kalau harta kita dicuri, kita masih bisa cari. Tapi kalau iman kita yang dicuri, di mana hendak dicari? Di mana hendak dibeli? Tidak ada toko jual iman, tidak ada. Maka jaga iman kita. Nah, khususnya di akhir zaman ini banyak orang-orang yang ingin menanamkan kebencian kepada keluarga Nabi Muhammad dan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Nah, kita hati-hati, ya. Wabil khusus belakang-belakangan ini, ya, dibesar-besarkan soal nasab. Nah, padahal yang ngomong itu tidak paham ilmu nasab. Nah, ini bahaya, ya. Ayam saja sekarang pakai nasab, ayam. Iya, tanya sama tukang ayam yang ternak ayam tuh, itu ada nasabnya ayam. Itu sudah anak yang keberapa, itu telur yang keberapa, ada nasab. Ayam aja ada nasab. Nah, maka nasab keluarga Nabi ini memang sudah dipeliharakan oleh Allah, dijagakan oleh Allah. Jadi yang namanya setan ya dari dulu tidak pernah berhenti, ya, menggoda manusia, menyesatkan manusia. Coba lihat yang tertulis di dinding sini nih, nah. Ayat ini, ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzab dhifain wa kana dzalika 'alallahi yasira. Wahai istri-istri Nabi,
Kalau di antara kalian itu melakukan perbuatan yang buruk, maka Allah akan lipat gandakan itu dosa kalian, dan itu mudah buat Allah. Maka ini ayat untuk istri-istri Nabi Muhammad, dan termasuk istri Nabi ini termasuk keluarga Nabi Muhammad di dalam salah satu pendapat. Nah, jadi keluarga Nabi Muhammad jangan bangga jadi keluarga Nabi. Kalau buat dosa, dosanya 2 kali. Tapi wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain. Tapi kalau kalian beriman, beribadah, berbuat kebaikan kepada Allah, maka pahalanya juga 2 kali. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini khususiyah yang diberikan Allah kepada keluarga Nabi Muhammad. Jadi jangan iri, jangan hasud. Faddalallahu ba'duhum ba'd. Allah lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Ada yang Allah berikan kecerdasan, ada yang Allah berikan harta, ada yang Allah berikan jabatan. Jangan hasud, tak boleh hasud. Itu kehendak Allah. Yarzuqu man yasha. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Tu'izzu man tasha, tudhillu man tasha. Allah angkat derajat siapa yang Allah inginkan, Allah rendahkan siapa yang Allah inginkan. Allah berikan rezeki yang banyak kepada siapa yang Allah inginkan. Jadi jangan iri. Nah, ya, makanya kalau ada keluarga Nabi, ya, di dalam amalnya biasa-biasa saja. Kenapa kau dimuliakan? Aku sama amalnya dengan dia, tapi aku tak dimuliakan seperti dia. Nih ayatnya. Jadi dia beramal sama, dia baca subhanallah sama kita yang biasa baca subhanallah, sama-sama baca, tapi pahala dia 2, pahala kita 1. Itu sudah janji Allah. Tapi kalau dia buat dosa, ente buat dosa, dia buat dosa, keluarga Nabi dosanya 2 kali, kita 1 kan? Oh, nanti keluarga Nabi yang berbuat dosa di neraka, itu paling gerem malaikat tuh. Kenapa dosanya 2 kali? Pertama, karena dosanya itu sendiri. Yang kedua, karena Nabi Muhammad, dia bawa nama Nabi Muhammad, dia mencemarkan nama baik Nabi Muhammad, makanya dosanya 2 kali. Kalau dia berbuat baik, pahalanya 2 kali, karena pahala perbuatan baik itu sendiri, dan karena dia menjaga nama baik Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nanti setiap 2 bait baca salawat, sallallahu alaihi Muhammad, ya. Masih pakai kacamata, masih tahan ya? Lanjut kita apa? Pulang aja? Nggak ada yang tidur? Semangat dong, takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada sallallahu ala Muhammad wa lahu taqa min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim mithla taha ahada. فالحمد لله الذي من به فبه اعتلينا وحوينا سؤددا أرسله فينا برحمته التي عظمت فحزنا منزلا متفردا اختاره فهو المعظم شأنه وهو الشفيع الأعظم الأسنى غدا وله لواء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا ومقامه المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن دأبا سرمدا
Ya Rabbi salli ala nabi wa alihi wal mursalina wa man bihadihi muqtada. Allahumma salli wa sallim. Pasal yang kedua ini menerangkan bagaimana Nabi Adam ketika diusir, dikeluarkan oleh Allah dari surga. Ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, dia melihat di tiang-tiang arasnya Allah itu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, maka Nabi Adam pun menyadari akan kesalahannya tersebut dan dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Adam berkata, "Ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad, ampunin dosa aku ya Allah." Maka Allah bertanya kepada Adam, "Hei Adam, dari mana engkau tahu tentang kekasihku Muhammad? Sementara dia belum diciptakan. Nabi Muhammad belum diciptakan, tapi cahaya Nabi Muhammad 1000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan sudah Allah ciptakan cahaya Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Maka Nabi Adam ini diampunkan oleh Allah dengan tawasulnya tadi. Kata Nabi Adam, "Ya Allah, ketika engkau keluarkan dari surga, maka aku melihat di tiang aras tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku menyadari bahwasanya tidaklah nama itu bersanding dengan nama engkau, melainkan ini adalah hamba pilihanmu, manusia pilihan engkau ya Allah. Maka aku bertawasul dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad." Maka pada pasal ini juga menerangkan bagaimana proses kelahiran Nabi Muhammad, sehingga cahaya Nabi Muhammad tadi dipindahkan oleh Allah, dititipkan kepada sulbi Nabi Adam. Maka karena itu jugalah Allah mengampuni dosa Nabi Adam. Kemudian min Adama wa Nuhin wa Ibrahim, berpindah kepada sulbi Nabi Nuh, berpindah kepada sulbi Nabi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad mengikuti semua kisah yang terjadi pada nabi-nabi itu. Nabi Muhammad tahu ketika dilemparkan ke dalam api, ketika dibawa naik ke kapal Nabi Nuh, tahu. Sampai terakhir Nabi Muhammad dipindahkan kepada sulbi Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf dan seterusnya. Dan dari sulbi Abdullah berpindah dari rahim yang suci kepada rahim yang suci, sampailah pindah kepada rahimnya Sayyidah Aminah binti siapa? Aminah Aminah binti Abdul Wahid. Dan Sayyidatuna Aminah ketika mengandung Rasulullah sama sekali tidak merasakan kepayahan. Enggak macam emak-emak kita kalau hamil, ada yang mual-mual, ada yang capek, ya macam-macam ya. Kalau ibu-ibu lagi hamil, ini Aminah tidak merasa sama sekali berat. Begitu luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi dilahirkan dalam keadaan sudah dihitan, pakai celak mata, dan dalam keadaan sujud. Jadi kata ulama, gimana Nabi ini sujud? Nabi itu lahirnya, kalau kita lahirnya
nongak ke atas, Nabi terbalik. Sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Abuhu Adamu nala takrimatan bihi wa lahul malaiku rabbuna qad asjada wa ala qawaimil arshi ra'isma Muhammadin ma'al ilahi fabana rutbatu Ahmada وبه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأزكى قبلنا الوالدا ولم يزل متنكلا في الأقرمين وكلهم لله جل وحدا والله يقلع بعين عناية حتى تلقه أب قد مجدا عبد الإله فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا ولم تجد ثقلا ولا ألما وكم قد شاهدت آيات تسمو سجدا إلا السعود وضجت الأملاك عند الوضع بالتسبيح قد فاض الندى سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرزت شمس الهدى فبدا قطيع السر مقهولا ومفتونا بهيا للمهيمن ساجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيب سلام عليك صلوات الله محمد الله يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وعطاء ما له حال رحمة ترضاها ذكرنا هنا وفي غد الله يا نبي سلام عليك
Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam بلوان تحته من كان وهاب والرسل طوحا يا له والله سهدت الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات أكيد السماء تفرد ألم طه ولنا الفاخر المؤبد الله يا نبي سلام يا رسول الممجد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا المواقف مرحبا نبي محمد مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين والحسن مرحبا ببركات الهدي محمد يا الله يا الله يا الله
فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله بحسن يا الله يختم لنا بحسنى حين يا رب يختم لنا بالإيمان واليقين صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على وسلم مرحبا intafa'a ahluna. Letakkan tangan kirinya, tangan kanan di dada kiri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman al malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisanadina wa bisanadikum al-muttasil ila al-imam Abi Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidhi haddathana inna ahsanal kalam kalamullah malikil allam wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Haddathana Hannad bin Sari haddathana Abu al-Ahwas an Ash'ath bin Abi Sya'tha an abihi an Masruq an Aisyah qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammuna fi tahurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza ta'ala. Haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Yahya bin Sa'id an Hisham bin Hassan an al-Hasan an Abdullah bin Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-tarajjuli illa ghibban. Haddatsana al-Hasan bin Arafah haddatsana Abdus Salam bin Harb an Yazid bin Abi Khalid an Abil Ala al-Awdi an Humayd bin Abdul Rahman an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibban.
Babu ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bab yang menerangkan tentang bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyisir rambutnya. Pada hadis yang pertama pada bab ini diterangkan, kata Sayyidatuna Aisyah, aku pernah menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di saat Nabi iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku menyisir rambut Nabi, yakni dari rumahnya, dari kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi itu menyandarkan punggungnya ke dinding dan kepala Nabi masuk ya ke dalam rumah Nabi, yakni lewat jendela. Nah, ya. Dan Sayyidatuna Aisyah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada suami ya rambutnya disisirin istri, ini langka. Ini baru romantis namanya. Ya, jangan romantis macam orang sekarang, rokok makan gratis. Ya, ini romantis betulan nih begini. Kalau udah nikah baru romantisan. Ini belum nikah, wah, itu kalau naik motor, padahal jalannya lambat, macam speednya itu 150 itu, pegangannya kenceng. Ya, itu waktu belum nikah tuh modelnya begitu. Setan itu yang main di situ, nafsunya karena syaitan. Giliran udah nikah jauh-jauhan. Giliran udah nikah ribut melulu. Giliran belum nikah macam mesra kali. Nah, hati-hati ya. Di dalam agama kita tidak ada cerita pacaran, tidak ada. Ya. Kalau mau langsung nikah. Paham? Paham enggak? Santri yang di sini, santriwati paham? Jadi tidak ada ceritanya pacar-pacaran, itu ajaran syaitan. Ajaran Nabi tidak ada pacar-pacaran. Ya. Karena apa? Karena Allah melarang. Apa larangan Allah? Wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat zina. Pacaran itu mendekati zina. Waliyadzubillah. Hati-hati. Apalagi di akhir zaman ini, ya, di Pekanbaru ini banyak kasus, ya, banyak kasus wanita hamil duluan baru nikah. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan enggak terjadi dengan santriwati yang ada di sini. Amin. Mudah-mudahan Allah jagakan kita semua dari perbuatan yang dibenci Allah. Semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang Allah tidak sukai. Amin ya rabbal alamin. Kata Sayyidatuna Aisyah, dan aku ketika nyisir rambut Rasulullah dalam keadaan haid, dalam keadaan halangan. Makanya Sayyidatuna Aisyah dari dalam rumahnya. Ya. Nah, dari hadis ini menerangkan bahwasannya wanita yang haid itu tidak najis, kecuali kalau memang darahnya ada di tangannya, seumpama darah itu najis. Tapi selama tadi ya darahnya itu di tempatnya, maka bagian anggota tubuhnya yang lain tidak najis. Nah, inilah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan kaum wanita. Dulu di zaman syariat sebelum Nabi Muhammad, itu wanita kalau dia keadaan haid, dalam keadaan haid, dipisah rumahnya. Enggak boleh satu rumah. Didiskriminasi. Enggak boleh masak. Enggak boleh bercampur dengan keluarganya. Nah, itu diskriminatif dengan kaum wanita. Ya. Datang Nabi Muhammad, dihapus itu. Maka wanita boleh satu rumah walaupun dia dalam keadaan haid, boleh masak, boleh nyisirin rambut suaminya. Nah, ini romantis ya. Sayyidatuna Aisyah nih sama Nabi ini romantis. Ana tanya-tanya sama emak-emak zaman sekarang, itu jarang ada yang pernah nyisirin rambut suaminya tuh. Apalagi kalau suaminya botak kan. Apa mau disisir ya kan? Kalau botak ya usah disisir, dielus-elus kepala suaminya. Dielus ya, supaya makin
makin cinta. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, kemudian hadis ini, hadis yang berikutnya adalah menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bersisir juga, tapi jarang. Jadi laki-laki sunnah bersisir. Bahkan Nabi menyisiri janggutnya. Bahkan Nabi meminyaki rambutnya. Dalam hadis yang ketiga itu disebutkan sampai Nabi saking banyak minyakin rambutnya, ketika diletakkan kain di atas rambut Nabi, kain itu berminyak. Seakan-akan Nabi tukang minyak. Nah, itu saking banyaknya minyak. Ya. Jadi minyakin rambut sunnah Nabi. Ya, bahkan nanti ketika kita membahas tentang uban Nabi, ya insya Allah besok malam itu. Nah, uban Nabi itu kalau Nabi lagi meminyaki rambutnya, maka uban Nabi itu tidak nampak karena tersembunyi di antara rambut-rambut hitam yang lain. Karena dalam riwayat uban Nabi itu nanti disebutkan berjumlah di bawah 20 helai, termasuk uban rambut dan janggut Nabi. Ada lagi riwayat menyebutkan cuma 13. Sedikit. Ya. Nah, makanya kalau nanti mimpi Nabi, janggutnya putih semua, rambutnya putih semua, maka bisa dipastikan itu bukan Nabi. Ya. Nah, kenapa? Karena dalam riwayat rambut Nabi itu ubannya cuma sedikit. Ya. 19 itu tak nampak kan? Kalau nampak itu lebih dari 19 berarti uban rambutnya, janggutnya. Dan rambut Nabi itu terkadang sebatas telinga, terkadang di bawah telinga, terkadang sampai menutupi bahunya. Jadi sebatas menutupin bahu. Ya, laki-laki boleh manjangin rambut sampai sebahu, boleh. Sunnah. Ya, sunnah, tapi mendekkan rambut Nabi juga pernah. Menggondol rambut Nabi pernah, tapi cuma sekali. Walhasil apa yang dilakukan oleh Nabi, maka bolehlah kita ikuti. Nah, tapi tidak ada riwayat yang menyebutkan rambut Nabi itu di bawah bahu. Macam perempuan jadinya. Nah, maka kalau ada laki-laki, ya rambutnya panjang sampai di belakang di bawah bahu, itu bukan ngikutin sunnah Nabi. Tapi itu pengikut Metallica, Guns N' Roses, sama grup metal. Yang suka begini-begini guna. Ya, yang nempangnya begini-begini. Itu. Maka tadi potong, ya. Nabi itu rapi, Nabi itu indah, Nabi kita itu indah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian di sini di dalam riwayat yang berikutnya, Nabi ini di dalam melakukan segala sesuatu suka mendahulukan yang kanan. Termasuk nyisir rambut yang kanan dulu. Terakhir Nabi itu menyisir rambutnya belah dua. Ya, dibelah dua. Jadi Nabi itu pernah nyisir rambut belah dua, pernah juga nyisir ke belakang. Boleh dua-duanya kita ikutin, boleh. Tapi terakhirnya Nabi itu menyisir belah dua. Kata ulama, kenapa nyisir belah dua ini lebih bagus? Karena ketika kita mandi wajib, maka air itu lebih mudah untuk sampai ke kulit kepala. Ya, lebih mudah sampai kepada kulit kepala dibandingkan kalau rambutnya disisir ke belakang. Jadi hemat air. Itu luar biasa ulama kita tuh, sampai itu pun diteliti begitu ya. Nah, Nabi juga lebih suka mendahulukan yang kanan. Kapan? Ketika bersuci, yakni berwudu. Ketika mandi wajib, ya, dahulukan yang kanan. Ketika nyisir janggut juga, nyisir janggut kanan dulu. Ya, baru ke kiri nyisir janggut ya. Jadi janggut nih sunnah disisir, jangan dibiarkan berantakan. Ya, macam enggak diurus itu. Ya, disisir, diminyaki. Nanti bagaimana? Apa kalau ubannya banyak? Macam mana nih diwarnain? Nanti itu ada kajiannya, pembahasannya. Ya, apakah Nabi mewarnain? Nah, itu nanti ada kajiannya. Ya, warnanya apa? Warnanya warna apa? Nanti ikutin kajiannya. Makanya jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa di subscribe itu. Baitul Habib. Sekarang sudah ada IG dan TikToknya ya. Nah, tapi bukan anak yang megang itu. Nggak ada orang-orangnya, anak nggak tahu siapa.
Ya, terserah ya. Yang penting bisa diikuti. Ya, pengajian ini akan terus mengkaji Nabi Muhammad, bagaimana fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi juga kalau pakai sendal, tuh pakai sendal, mendahulukan yang kanan. Ya, jadi semua yang baik-baik, kesimpulannya semua yang baik-baik, makan, minum pakai tangan kanan. Yang baik, masuk masjid, mendatangi tempat yang baik pakai kaki masuk rumah pakai kaki kanan, masuk toilet. Nah, kenapa? Karena tempatnya kurang baik. Mencuci najis, beristinja menggunakan tangan kiri. Ya, seperti itu. Termasuk motong kuku. Ya, motong kuku itu dahulukan tangan kanan dulu, jangan dari kiri, tapi dari kanan. Ya, motong kuku dari telunjuk sampai kelingking. Kalau kanan tangan ya, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Baru nanti dari kelingking, ya, tangan kirinya dimulai dari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jempol, baru ditutup dengan jempol tangan kanan. Itu kalau motong kuku tangan. Kalau motong kuku kaki dimulai dari kelingking kaki kanan sampai jempol, terus sampai ke jempol kiri sampai ke kelingking. Nah, itu urutannya begitu. Paham apa enggak? Nah, baik. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nyisirkan rambut suami itu enggak wajib. Enggak wajib. Masak bagi seorang istri tidak wajib. Nyetrika baju suami tidak wajib hukumnya. Tidak wajib. Tidak wajib. Kewajiban istri itu adalah melayani suami. Yakni di dalam keinginan dia untuk melampiaskan syahwatnya. Berhubungan suami istri itu wajib. Sampai Nabi bilang walaupun di atas punggung unta, seorang istri harus memenuhi permintaan suaminya. Itu wajib itu. Bagi seorang istri. Adapun tadi masak, bikinkan kopi, nyetrikakan baju, nyuci pakaian, ya, bahkan ngurus anak misalnya, itu semua adalah di dalam rangka dia taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan apa? Dengan jalan membantu suaminya. Ya, dia bikinkan kopi suaminya, itu dalam rangka dia taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan melayani suami. Nah, adapun suami apa kewajibannya? Kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri. Kalau dia makan, istrinya harus makan. Kalau dia berpakaian, istrinya harus berpakaian. Kalau dia tidak kehujanan, maka istrinya harus tidak kehujanan. Itu kewajiban suami. Paham tidak sampai sini? Ini bukan nasihat pernikahan. Belum. Nah, ini cuman kajian singkat tentang apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah. Kemudian pada hadis yang berikutnya diterangkan bahwasanya Nabi itu nyisir rambut illa ribban. Ya, nah Rasulullah, Nabi melarang kita untuk apa? Untuk nyisir rambut kecuali jarang-jarang saja, ribban. Jadi sekali-sekali. Laki-laki sunnah nyisir rambut sekali. Jangan tiap ada kaca bersisir. Ya, kaca mobil orang sisiran, ada air tergenang sisiran. Nah, itu namanya bujang asoy. Ya, bujang asoy. Jangan sisiran sering-sering. Tapi kalau perempuan bagus. Ya, bagus itu. Laki-laki kalau sering-sering bersisir nanti jadi lebay. Jadi alay nanti. Tahu gak alay? Alay itu banci kaleng. Banci kaleng, tahu banci kaleng? Banci kaleng ini kaum yang dilaknat oleh Allah. Ya, jangan ikut-ikutan ya. Dan jangan ridho dengan orang-orang itu. Jangan kita senang malah. Ya, dipeliharanya malah. Jangan. Itu manusia jadi-jadian bahaya. Ya, jangan dipelihara. Pelihara itu ya
hewan-hewan yang jinak. Itu binatang buas itu lebih bahaya dari binatang buas itu. Ya? Iya, kenapa? Karena itu bisa mendatangkan murka Allah. Ya? Lebih berbahaya dari binatang buas. Maka jangan ridho dengan yang begitu, ya. Jangan ridho, jangan. Harus ada kebencian di dalam hati kita, tidak sukaan. Bahkan hati-hati. Ya. Kalau ke salon, jangan salon yang ala itu, jangan. Ya. Sebagian ulama bahkan mengharamkan. Sebagian lagi memakruhkan. Bahkan sebagian mereka mengatakan kalau tubuh kita disentuh oleh manusia jadi-jadian itu, cepat-cepat dicuci. Walaupun itu bukan najis, tapi najisnya secara hissiyah, ya, maknawiyah. Ya. Ini orang sama seperti kalau anjing. Ente kalau dijilat anjing, najis kan? Nah sama manusia ini, manusia jadi-jadian ini dilaknat oleh Allah. Maka kalau dia menyentuh bagian tubuh kita, berarti tubuh kita ini terkena laknat Allah. Nah makanya cepat-cepat dicuci. Paham sampai sini? Betul? Udah tidur apa? Masih bangun? Nah yang terakhir, udah jam 10 nih. Ya udah jam 10 ya? Udah jam 11, setengah 11. Baik, yang terakhir. Yang terakhir sama ya, redaksinya bahwasanya Rasulullah SAW menyisir rambut jarang-jarang, sesekali. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah itu saja kajian kita dan peringatan daripada maulid kita di malam hari ini. Ya mudah-mudahan yang kita lakukan ini diridhoin Allah, menyenangkan hati Nabi Muhammad, dan kita yang hadir di sini semua dikenal oleh Nabi Muhammad. Orang tua kita dikenal oleh Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita semua ya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kita angkat tangan kita doa ya. Setelah itu selesai majlis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mukhtari akrim syafi'in, aslih lana al-ahwal, jannibna ar-rada, wa aslih syu'una al-muslimina wa afihim wa tawallahum wa dafa' syurura man i'tada. Ya Rabbi wajma' syamlahum waltub bihim wansur bihim dinan nabiyyi wa ayyida. Thabbit lana al-aqdama waghfir dhanbana wanshur bina fil kauni anwar al-huda. Wanzur ilayna ajma'ina wa afina sirran wa jahran washfina min kulli da'. Ya Allah, pandanglah kami semua. Kami hamba-hambamu yang lemah ya Allah, meminta kepadamu agar engkau mantapkan keimanan kami, agar engkau berikan kepada kami ya Allah kebaikan-kebaikan. Ya Allah, perbaiki keadaan diri kami, perbaiki keadaan keluarga kami ya Allah, perbaiki keadaan negeri kami dan negeri-negeri kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, angkatlah penyakit yang ada pada diri kami, penyakit zahir dan penyakit batin kami ya Allah, dan berikan kepada kami keyakinan yang baik. Husnal yaqini minka habna wahmina wahmi imana waqfina syarral ida. Ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang yang ingin berbuat buruk kepada kami, jauhkan kami dari orang-orang yang memusuhin kami, jauhkan kami dari orang-orang yang akan mendolimi kami ya Allah. Waqdi lana al-hajat ajma'ha wazid ya wasi'al ifdali minka mahamida. Ya Allah, kabulkan hajat kami semua dan tambahkan dengan yang lebih baik dari yang kami minta ya Allah. Wahai zat yang begitu luas karunia-Nya, waqtim lana al-a'mara bil husna wa fil firdausi fajma'na bi Taha Ahmada. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, cabut nyawa kami ya Allah dalam keadaan kami ibadah, dalam keadaan penuh kecintaan kami kepadamu ya Allah, dan kumpulkan kami semua di dalam surga Firdaus bersama Nabi Muhammad. Wa bima qadi sidqin syahidu wajahu bihadairil qudsi manazil syuhada. Wa bijahihi ya Rabbi faj'alna bihi min asadil qaumil kirami su'ada.
وأدم صلاتك وسلم عليه محب الصبا بالفتح أو عاد حدا والآل أهل الطهر والصحب الكرام وتابع بحبيبك الدهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan waktunya kelamaan. Tapi kami tidak merasa lama, ya, karena nyaman-nyaman aja kita sekarang ini kan. Di sini nih macam tempat kita sendiri, ya. Ana kalau nyaman biasanya lebih lama biasanya kalau nyaman, ya. Kalau nggak nyaman tuh cepat ana selesainya biasanya tuh. Ya, ya alhamdulillah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.